Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Astrini Putri. Di informasi pertama, usai bertemu dengan Wakil Wali Kota Solo yang sempat dinyatakan positif COVID-19, keluarga Presiden Jokowi lakukan tes swab. Hasilnya, Presiden dan keluarga tunjukkan hasil negatif. Pekan lalu, baik Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, hingga putra sulung Gibran Rakabuming Raka jalani tes swab. Hasilnya, keluarga orang nomor 1 RI ini pun tunjukkan hasil negatif dan dinyatakan sehat. Tadi malam sudah keluar hasil tes swabnya, alhamdulillah negatif, ibu juga negatif. Ya. Tes ini digelar lantaran Presiden pekan lalu bertemu dengan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo. Usai pertemuan, Purnomo sempat dinyatakan positif. Meski begitu, setelah isolasi diri, pekan ini Purnomo sebutkan dirinya sudah negatif COVID. Pihak istana tegaskan protokol kesehatan ketat terus diberlakukan, sehingga dalam kegiatan apapun, penggunaan masker hingga jaga jarak jadi perhatian. Selain itu, Presiden dan para staf juga rutin ikuti tes kesehatan agar saat bertugas dalam kondisi fit. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah tiadakan sholat Idul Adha kenegaraan di Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu, masjid juga tidak akan menggelar sholat Idul Adha di tanggal 31 Juli. Akibat pandemi COVID-19 dan jumlah kasus yang terus meningkat, pemerintah tegaskan sholat Idul Adha tak bisa digelar di Masjid Istiqlal tahun ini. Tak hanya sholat kenegaraan, masjid juga tertutup bagi warga yang ingin sholat Id berjamaah. Larangan ini dibuat karena khawatir masjid terisi penuh sehingga protokol kesehatan sulit diterapkan. Apalagi saat ini masjid juga masih dalam penyelesaian renovasi. Keterbatasan yang ada di Masjid Istiqlal tidak memungkinkan kami untuk menjalankan protokol kesehatan seperti yang dituturkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia terhadap pelaksanaan Idul Adha ini. Oleh karena itu, sekali lagi izinkanlah kami semuanya atas nama pengurus Masjid Istiqlal menyatakan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada para jamaah Masjid Istiqlal karena kali ini kita tidak bisa melaksanakan Idul Adha bersama. Dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur. Kebun Binatang Surabaya resmi kembali dibuka Senin kemarin. Pembukaan tersebut disertai dengan protokol kesehatan yang diperketat. Resmi dibuka kembali 27 Juli, sejumlah hal yang menjadi catatan pakar wajib dipatuhi. Di antaranya pengurangan kapasitas pengunjung hingga pemberlakuan protokol kesehatan bagi petugas dan tamu. Di masa pandemi, KBS dibuka dalam 2 sesi setiap harinya, yakni pukul 8.30 hingga 11.30 dan 12.30 sampai 15.30. Sebelumnya, Kebun Binatang Surabaya ditutup sejak 17 Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Di informasi lain, polisi simpulkan editor Metro TV tewas bunuh diri. Meski begitu, pihak keluarga masih merasa ada sejumlah kejanggalan yang perlu didalami. Keluarga almarhum Yodi Prabowo menganggap kematian editor Metro TV tersebut masih menyisakan tanda tanya. Sang ibu merasa anaknya tidak depresi, apalagi belum lama ini dirilis hasil tes HIV almarhum Yodi Prabowo negatif. Sementara ayah dari Yodi, Suwandi, juga sebut polisi kurang transparan soal hasil otopsi. Ia mengaku justru mendapatkan banyak informasi malah dari media massa. Sebelumnya akhir pekan lalu, Polda Metro Jaya umumkan editor Metro TV Yodi Prabowo meninggal akibat bunuh diri. Kesimpulan ini diambil berdasarkan sejumlah alasan, diantaranya pemeriksaan TKP, saksi, hingga ahli. Bahwa yang bersangkutan diduga kuat melakukan bunuh diri. Lalu bagaimana? Apakah ini perkaranya? Tidak, kami tetap membuka diri kalau memang ada informasi dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang kami himpun dari pemeriksaan di TKP, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi, dari keterangan ahli, dari bukti pendukung, dan juga dokumen-dokumen yang lain, maka kami berkesimpulan diduga kuat, bahasanya ya, diduga kuat yang bersangkutan melakukan bunuh diri. Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berhasil mengevakuasi seekor gajah Sumatera di Rokan Hilir. Ia diperkirakan menjadi satu-satunya gajah liar yang tersisa. Di Desa Melayu Besar Rokan Hilir Riau, gajah Sumatera liar ini berhasil dievakuasi usai dibius. Jika tidak dipindahkan, gajah dikhawatirkan susah bereproduksi dan bisa berkonflik dengan manusia. Kini gajah Sumatera yang berjenis kelamin betina tersebut tengah berada di Pusat Pelatihan Gajah Sebangaduri, Kabupaten Bengkalis. Kesehatannya masih dipantau.
Gajah liar ini diperkirakan berusia 50 tahun. Ia diduga kuat menjadi satu-satunya gajah liar yang tersisa di kantong gajah rekan hilir setelah tertinggal dari rekan-rekannya. Kita beralih ke kabar sepak bola tanah air. Pemerintah berikan dana 50,6 miliar rupiah bagi tim nasional. Dana ini diperuntukkan untuk persiapan timnas U19 hadapi Piala Dunia mendatang. Pemerintah menyetujui anggaran persiapan timnas U19 sebesar 50,6 miliar rupiah. Dana ini lebih kecil dari yang diajukan PSSI yang sebelumnya senilai 69,1 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk honorarium, akomodasi, konsumsi, training camp luar negeri, hingga perlindungan kesehatan. Sementara itu, terkait latihan timnas U19, pelatih Shin Tae-yong memanggil 46 nama yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 30 pemain. Kemudian mereka akan dibawa ke negeri Ginseng untuk jalani latihan lanjutan. Pemusatan latihan timnas U19 merupakan persiapan menjelang keikutsertaan di Piala Asia U19 2020. Kita beralih ke sepak bola mancanegara. Tim yang berjuluk Sinyonya Tua Juventus kembali menjadi juara di Liga Italia Serie A. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan Juve sebagai tim dengan gelar juara 9 kali berturut-turut. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menyegel gelar juara Serie A saat menghadapi Sampdoria Minggu malam waktu setempat. Kemenangan di pekan ke-36 ini membuat Juve mengoleksi 83 poin dan unggul 7 angka dari rivalnya Inter Milan. Pencapaian kali ini menjadi gelar Liga Italia ke-36 buat Juventus, sekaligus titel Liga ke-9 yang mereka raih beruntun sejak musim 2011-2012. Gelar ini tentu jadi momen spesial bagi semua, terutama sang pelatih Maurizio Sarri, karena ini adalah Scudetto pertama Sarri di sepanjang karir kepelatihannya. Dari dunia olahraga kita beralih ke dunia showbiz. In People, boy group asal Inggris One Direction memperingati 1 dekade berkarya di dunia musik. Tak pelak, banyak yang berharap Harry Styles dan kawan-kawan bisa kembali bersama dan menggelar konser reuni. Belum lama ini jagat media sosial dikejutkan lewat postingan akun One Direction dengan tagar 10 Years of 1D. Para personel 1D pun juga seolah bernostalgia. Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, dan Niall Horan mengunggah foto kebersamaan 10 tahun silam. Namun sayangnya Zayn Malik tidak melakukan hal tersebut. Terkait perayaan ini, banyak pihak yang berharap 5 pria tampan asal Inggris ini bisa reuni. Meski rumor tersebut beredar, belum ada yang bisa mengkonfirmasi kebenaran isu tersebut. Masih dari dunia musik, penyanyi asal Amerika Serikat Taylor Swift rilis album terbaru yang bertajuk Folklore. Tak disangka, album yang diluncurkan secara mendadak tersebut pecahkan sejumlah rekor. Tanpa promosi dan pengumuman, penyanyi kelahiran tahun 1989 ini sukses menjual album sebanyak 1,3 juta kopi dalam 24 jam. Tak cuma itu, Folklore catatkan rekor streaming album terbanyak untuk musisi perempuan, yakni 80,6 juta stream di Spotify. In People, Folklore menjadi album ke-8 Swift sejak berkarir. Album ini hadir dengan 16 lagu, salah satunya single Cardigan. Video klip Cardigan ini juga digarap langsung oleh Taylor Swift. Kita beralih ke tanah air. Kekayaan alam Indonesia memang luar biasa. Nah, jika In People memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Danau Wikuri bisa menjadi destinasi pilihan. Namun sayangnya berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di In Today's Highlights hari ini. Saya Asini Putri, In Today, In People's Way. Bye-bye. Ini dia salah satu mutiara di Pulau Sumba, Danau Wikuri. Si cantik yang terletak di Desa Kalenarogo, Kecamatan Kodi Utara, Sumba Barat Daya ini punya sejumlah pesona. Selain jernih, di danau ini terdapat beberapa titik sumber mata air yang membuat gradasi warna danau kian variatif. Nah, buat yang suka berenang, danau ini juga oke banget karena tidak terlalu dalam. Kalau ingin berkunjung menuju lokasi Danau Wikuri tak terlalu sulit. Kita bisa menempuh jarak 1,5 hingga 2 jam jalan darat dari Bandara Tambolaka. Dan dijamin perjalanan In People pasti tidak terlupakan.